Teman-teman semuanya, para mahasiswa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, terima kasih sudah join dan bergabung pada malam hari ini. Ya, jadi kajian kita singkat saja yang mengenai ibadah kurban, ibadah sosial, ya, dan ibadah vertikal ya, ibadah spiritual, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umatnya. Ini menarik sekali. Pertama ingin saya sampaikan dulu ya berkaitan dengan ibadah spiritual ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ibadah kurban ini kan merupakan ibadah ya yang sebenarnya pada dasarnya itu ya ibadah yang mencakup vertikal ya. Vertikal itu hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kita beribadah kurban, menunaikan ibadah kurban, berarti kita secara tidak langsung kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Jadi ibadah spiritual, dan ini sudah 3 generasi ya Bapak Ibu. Ibadah kurban ini itu bahkan semenjak zaman Nabi Adam itu sudah ada gitu ya. Di mana Nabi Adam memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan ibadah kurban. Ada yang menyerahkan hasil pertaniannya yang terbaik, dan juga ada yang menyerahkan sebagian dari hasil peternakannya. Dan demikian pula ketika pada masa zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ini semua adalah dalam rangka menunaikan ibadah secara vertikal ya, vertikal atau spiritual tadi. Jadi bahwa ibadah kurban ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, generasi yang ketiga adalah ketika zaman Rasulullah. Inilah zaman yang dimana penyempurnaan syariat-syariat termasuk ibadah kurban dan juga ibadah haji yang sekarang sedang dilaksanakan oleh para jamaah haji seluruh Indonesia dan termasuk dunia gitu ya. Nah, teman-teman para sahabat dan jamaah Zumiyah yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang ibadah vertikal, ibadah spiritual ya, ibadah kurban ini juga bernilai ibadah sosial, di mana ya ketika seorang muslim ya menyembelih hewan kurban, kemudian ya dagingnya dibagikan kepada masyarakat ya, kepada orang yang ada di sekitarnya, ini kan sebenarnya bernilai sosial ya, bernilai sosial. Bagaimana kepedulian ya kepada sesama kita, sesama manusia. Nilai-nilai ini harus seimbang dan harus sejalan ya. Ketika kita berkurban ya, nilai spiritual vertikal kepada Allah dan nilai sosial dalam konteks ini yaitu adalah horizontal, itu harus kita bangun ya, para pemirsa dimanapun Anda berada ya. Jadi kita bangun, dan bagaimana kita mengkolaborasikan antara ibadah vertikal dan horizontal ini harus sejalan gitu, sehingga menjadilah ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah sosial, ibadah vertikal, sosial dan spiritual ini satu kesatuan yang memang tidak bisa kita pisahkan ya teman-teman. Nah ini, kemudian kalau kita lihat, ada sebahagian ulama mengatakan ya bahwa kurban ini merupakan ibadah wajib ya. Ibadah wajib bagi siapa? Man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Jadi ibadah ini, kurban ini wajib ya kata sebagian ulama. Alasannya apa? Alasannya yang pertama tentu adalah bahwa dalam surah Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat-sangat banyak. Allah minta 2 hal kepada kita, yaitu fasalli lirabbika wanhar. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah itulah nanti bagi kita Indonesia itu hari Senin kita sholatnya. Kemudian setelah itu apalagi dibarengi dengan wanhar, yaitu adalah menyembelih hewan kurban. Berarti dari sini kita tahu bahwa landasan dan dasar ibadah kurban itu adalah wajib. Bagi siapa? Nah ini hadis Nabi memperkokoh, memperkuat lagi dalil ini. Mangkana lahu sa'atan, yang tadi, bagi siapa yang memiliki kemampuan secara finansial, secara ekonomi, maka mereka wajib menunaikan ibadah kurban.
Nah, ini teman-teman yang berbahagia, maka sangat disayangkan dan sangat rugi kalau misalnya ada di antara kaum muslimin yang memiliki kemampuan, ya hartanya banyak, ya keuangannya, finansialnya melebihi daripada cukup gitu ya. Ya kalau kita yang punya hutang dan banyak segala macamnya, ya mungkin bisalah ya terbebas dari tuntutan itu. Tapi bagi orang-orang yang memiliki kemampuan, hartanya banyak, duitnya, depositonya banyak, ya kita mau tidak mau ya harus menunaikan kewajiban ini gitu ya. Walaupun mungkin mampunya baru mengeluarkan seekor kambing gitu ya, atau keinginannya baru seekor kambing atau kibas, nggak ada masalah. Ya nanti bertahap kemudian kita bisa menunaikan seekor sapi. Nah inilah teman-teman para pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dampak terhadap perekonomian umat. Nah ini menarik juga nih teman-teman. Kalau kita lihat sekarang semua ruko-ruko yang sebelumnya itu, bukan semua ya, mayoritas dan banyaklah kita temukan ya ruko-ruko di sekitaran kita gitu ya, bahkan di sepanjang jalan gitu ya. Kalau saya perhatikan atau kita perhatikan itu banyak sekali masyarakat yang menjadi juragan sapi yang dadakan. Mungkin di sini juga ada Ustadz Hasani gitu ya. Beliau ini juga menyediakan hewan kurban gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini adalah bagian dari salah satu ya peluang sebenarnya bagi umat Islam ya, ketika Idul Adha ini mereka bisa meningkatkan atau bahasa tadinya memberdayakan ekonomi umat gitu dengan adanya showroom-showroom ya hewan kurban gitu ya, yang sangat-sangat banyak sekali gitu ya tersedia di lingkungan kita dan sepanjang jalan. Nah, menurut hemat saya adalah bagian yang tidak bisa kita nafikan lagi bahwa di masa-masa Idul Kurban ini ya, di samping tadi juga banyaknya showroom-showroom hewan kurban dan lain sebagainya, tentu para peternak sapi, peternak kambing juga mereka akan mendapatkan income yang lebih tinggi dan lebih signifikan, atau peningkatan dalam penjualan misalnya gitu ya. Ini menurut saya ya mungkin teman-teman juga ada yang setuju ya, bahwa dari situ kita bisa melihat bahwa peningkatan ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sangat berpengaruh gitu ya, karena kebutuhan terhadap hewan kurban di masa-masa Idul Adha ini sangat meningkat gitu ya. Bahkan ada beberapa teman-teman saya itu yang mereka punya peternakan itu sampai kewalahan gitu ya, kehabisan ya stok, dan bahkan ngambil dari tempat-tempat yang lain gitu ya. Nah ini teman-teman para pemirsa yang berbahagia, jadi ibadah kurban merupakan ibadah tradisi umat Islam. Nah, bisa dikatakan seperti itu ya. Walaupun sebagian mayoritas ulama itu mengatakan hukumnya sunnah muakkadah saja, ya sunnah muakkadah saja. Namun meskipun demikian kita sepakat gitu ya, bahwa bagi orang-orang yang diberikan kemampuan rezeki yang lebih ya dan memiliki kemampuan ekonomi yang luar biasa, ya tentunya mereka memiliki kewajiban gitu ya. Berarti bisa saja bagi setiap muslim itu ya hukum daripada menunaikan ibadah kurban ini tentunya bisa berbeda-beda, hadirin para jamaah yang berbahagia. Nah pertanyaannya sekarang, kapan dilaksanakannya ibadah kurban itu? Nah tentunya 10, 11, 12, dan 13. Tanggal 10 Zulhijjah, di mana kita setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian boleh langsung menyembelih ya setelah sholat Idul Adha. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih renggang lagi waktunya, kapan lagi? Yamun Nahar namanya, atau Yamut Tashrik ya, 11, 12, 13 min yaumil min Zulhijjah, 11, 12, 13 dari Zulhijjah. Nah inilah merupakan waktu-waktu ketika kita tempat menyembelih hewan kurban. Nah bisa disembelih melalui panitia masjid, atau mungkin lembaga-lembaga pendidikan, atau mungkin di tempat-tempat yatim piatu, atau mungkin di tempat-tempat yang memang di situ sangat-sangat dibutuhkan gitu ya, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Teman-teman para pemirsa, para jamaah Zumiyah yang berbahagia, ini waktunya udah 13 menit, saya janji 15 menit, sisanya nanti diskusi. Nah sekarang pertanyaannya, hadirin para jamaah yang berbahagia, apa saja hikmah ya
Hikmah yang pertama tentu ini adalah rasa syukur. Jadi orang berkurban itu karena dia memiliki rasa syukur di dalam hatinya. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti akan tambah rezekinya. Nah, jadi Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur, ya kita pelit, susah untuk mengeluarkan rezeki gitu ya. Susah untuk berkorban padahal kita mampu, banyak hartanya, finansialnya cukup, ekonominya mapan, tapi tidak mau atau tidak ada kerelaan dalam hatinya untuk menunaikan ibadah kurban, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bisa saja akan mencabut daripada rezeki-rezekinya. Maka inilah, ingatlah pemirsa berbahagia, banyak sekali orang ketika dia kaya itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mampu, finansialnya sehat, keuangannya sehat, dia lupa dengan Allah. Tapi ketika dia udah miskin, udah jatuh sulit gitu ya, udah jatuh miskin gitu ya, kemudian dia baru ingat, ya Allah, seandainya saya dulu ketika saya kaya, saya mungkin nyembelih ya, sedekah, kurban, mungkin saya bisa gitu ya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Nah, inilah teman-teman para pemirsa yang berbahagia, pentingnya kita mengambil kesempatan ini. Bagi kita yang memiliki kemampuan harta benda, finansial yang cukup, ekonomi yang mapan, hendaklah kita keluarkan. 1 ekor itu paling berapa Ustaz Sani sekarang? Paling 2,5 ya? 2,5 minimal sampai 2,8 atau 3 juta. Itu kita udah dapat 1 ekor kambing. Ya. Jadi ini sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa? Yang kedua adalah sarana ikhlas, belajar ikhlas. Ya, jadi sebenarnya pada hakikatnya kalau orang nyembelih itu kan sebenarnya menyembelih ya rasa sombong dan keangkuhan ya dalam jiwanya kan gitu ya. Rasa sombong dan keangkuhan dalam jiwanya. Maka inilah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah, salah satunya adalah menyembelih hewan kurban. Maka para pemirsa, sahabat yang berbahagia, masih ada waktu. Mari kita bersama-sama kita siapkan ya agar kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Yang terakhir, para pemirsa yang berbahagia, yaitu adalah untuk menjalin dan memupuk rasa kepedulian dengan sesama. Nah, ini nih. Misalnya nih, kita di komplek, kita ada rezeki, kita beli kambing 1-2 ekor, bisa juga kita sembelih di komplek kita itu, kita bagikan pada orang-orang yang di luar komplek kita kan gitu ya. Kita patungan juga bisa. Ya, dan kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Namun meskipun demikian, kita juga sebagai pengkurban juga boleh memakan hewan kurban kita, dan juga kita boleh ya membagikan kepada orang-orang yang kaya ya, atau orang-orang yang mampu, dan juga kepada orang-orang yang non-Islam. Inilah para pemirsa, para sahabat yang berbahagia, pada momentum kajian singkat kita menjelang Idul Adha, Idul Kurban, mari kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan ibadah kurban ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebagai penutup adalah tak lain dan tak bukan, tujuan ibadah kurban ini adalah dalam rangka memenuhi ketaatan kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Coba Nabi Ibrahim, kita lihat ya bagaimana dia cintanya kepada anaknya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menuntutnya untuk menyembelih anaknya, mengorbankan anak yang dicintai, walaupun dia sudah menunggu sangat lama sekali, tapi dia tidak gentar dan dia tidak ragu ya untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah ya, mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. Mencintai Allah melebihi dari segala-galanya. Daripada anaknya, hartanya, ya semua yang dia miliki, tidak ada apa-apanya. Inilah kecintaan yang luar biasa, karena dia memiliki sifat takwa di dalam hatinya. Itulah para pemirsa, para jamaah Zumiyah yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, teman-teman, adik-adik mahasiswa. Ya, bagi yang sudah hadir silahkan di list nanti di kolom Zoom ya, di kolom WA group ya, agar nanti mendapatkan poin juga dari teman-teman semuanya, dari saya ya, untuk teman-teman semuanya. Itu saja, barangkali mungkin ada yang mau bertanya ya, barangkali di sini juga ada teman-teman yang hadir melalui live YouTube ya. Terima kasih Mas Fatka tadi juga udah join, dan teman-teman yang lain di kelas Zoom ya. Jadi alhamdulillah ini kita bersyukur sekali kegiatan program kajian singkat kita pada malam hari ini, walaupun singkat gitu ya, kita tetap bisa berjalan dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja. Ada yang mau ditanyakan?
Ada mungkin yang bertanya, Pak, kenapa berbeda Idul Adha-nya kita atau Yaum Arafahnya dengan Saudi gitu ya? Nah, saya jawab aja langsung karena memang ada ya pertanyaan dari sebelum-sebelumnya itu banyak sekali yang datang ke saya walaupun melalui WA. Itu sebenarnya kan salah satu ya metode penetapannya itu kan kita ru'yat hilal ya dan hisab ya. Dan setiap daerah-daerah itu kan berbeda ya daripada hisabnya atau hasil ru'yatnya ya. Karena memang kita zonanya berbeda, daerahnya berbeda. Jadi ketentuannya adalah bahwa suatu daerah itu tidak mengikat kepada daerah yang lain gitu, hasil ru'yatnya atau hisabnya gitu. Makanya kita jatuh sholat Idul Adha-nya hari Senin, tanggal 17 Juni gitu ya, bukan besok. Namun walaupun besok ada yang mau sholat, ya monggo silakan saja gitu ya. Tapi mayoritas secara umum masyarakat Indonesia maupun daerah-daerah lain barangkali mereka banyak melaksanakannya itu di hari Senin tanggal 17 Juni. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mau dalil dan lain sebagainya nanti bisa kita jabarkan, kita sampaikan melalui fatwa Majelis Tarjih dan Tajrid PP Muhammadiyah gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, terima kasih. Tadi juga ada dari Fordebi-nya Ibu Dr. Asni ya. Nur Asni Gani, luar biasa ya, menyempatkan waktunya, masih join sekarang. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Tidak ada, kita waktunya singkat saja.